Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'ir ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari Kitab Tauhid pada bab yang ke-38, babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuridun ayatahakkamu ila taghut wa qad umiru ayakfuru bih. Tidakkah kau melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau dan yang diturunkan kepada sebelum engkau, yuriduna ayatahakamu ila taghut, mereka ingin berhukum kepada taghut, wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk kafir kepada taghut. Wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Jika dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang Allah turunkan dan marilah menuju Rasulullah SAW, yaitu diajak berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa, kau akan melihat orang-orang munafik akan berpaling darimu dengan sejauh mungkin. Fa kaifa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim, bagaimana jika mereka ditimpa dengan musibah akibat perbuatan ulah tangan mereka, thumma ja'uka yahlifuna billah, kemudian mereka datang kepada engkau dan bersumpah dengan nama Allah, in aradna illa ihsana wa taufiqa, sungguhnya kami ini hanya ingin mencari kebaikan dan ingin mentaufik, yaitu mengkompromikan ya antara yang satu dengan yang lainnya. Ini surat An-Nisa ayat 62 sampai 60. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Sekarang membahasnya tentang orang yang bukan dia membuat hukum, tetapi dia ingin berhukum dengan hukum yang ada, tapi hukum tersebut bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Gampangannya seperti kalau zaman kita misalnya ada terjadi kematian, kemudian pembagian warisan, maka kemudian kita ajak mereka ahli waris, bagaimana kalau kita berhukum dengan hukum Islam, hukum Allah dan Rasulnya, sehingga ada warisan, ada aturannya. Kemudian ahli waris tidak mau, karena misalnya di antara mereka ada yang wanita yang tidak mau dibagi dengan hukum Islam karena merasa bagiannya akan dapat sedikit, dia tidak mau. Dia bilang enggak, saya enggak mau, saya mau berhukum dengan hukum negara misalnya yang bertentangan dengan hukum Islam misalnya, ya. Maka dia tidak mau pakai hukum Islam, dia mau pakai hukum aturan undang-undang yang ada misalnya, maka ini contohnya. Contohnya. Jadi kita berbicara kalau pada pertemuan lalu tentang orang yang buat hukum, ya. Sekarang kita berbicara tentang bagaimana hukum orang yang maunya berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Paham tidak? Paham ya? Baik. Sebelum kita masuk pada pembahasan tersebut, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan, ya. Berkaitan dengan hukum Allah. Hukum Allah. Hukum Allah terbagi menjadi dua, ya. Ada namanya al-hukmu al-kauni. Hukum kauni itu berkaitan dengan alam, kejadian-kejadian alam. Namanya ada al-hukmu syar'i. Hukum syar'i itu maksudnya hukum Islam, ya. Hukum Islam. Kita umat Islam meyakini bahwasanya al-hukmu kauni, yaitu hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku dalam alam semesta ini tidak ada yang berlaku kecuali keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam semesta ini atas kehendak Allah atau bukan? Atas kehendak Allah. Apapun yang terjadi, ya.
Ya, la mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang bisa memprotes hukum Allah. Semua yang terjadi alam semesta, ya, berupa kejadian-kejadian, kebaikan-kebaikan, mungkin terjadi ada keburukan-keburukan, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum Allah yang berlaku. Kalau Allah sudah menyatakan jadi demikian, tidak ada yang bisa protes, tidak ada yang bisa merubah, ya. Maka keyakinan kita bahwasanya yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah, itulah tauhid, ya. Itulah tauhid yang kita sebut dengan tauhid ar-rububiyah. Ya, jadi meyakini bahwa yang mengatur alam semesta dengan segala kejadiannya yang berlaku di dalamnya, kejadiannya hanyalah Allah. Hanyalah siapa? Allah. Ini termasuk tauhid apa? Termasuk tauhid ar-rububiyah. Nah, para ulama mengatakan sebagaimana kita dituntut meyakini bahwasanya hanya Allah yang mengatur kejadian alam semesta, ya. Maka kemudian demikian juga kita dituntut untuk meyakini bahwasanya hanya Allah yang berhak membuat hukum di alam semesta ini. Hukum di antara manusia yang berlaku di alam semesta ini hanya boleh hukum apa? Hukum Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Inil hukmu illa lillah. Ya. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Maka tidak boleh seorang pun untuk membuat hukum selain hukum Allah, demikian juga tidak boleh berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membuat hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka tauhidnya tercoreng, dan barang siapa yang berhukum kepada hukum selain Allah, maka tauhidnya juga tercoreng. Sebagaimana kita harus meyakini hukum al-kauni hanyalah milik Allah, kita harus juga meyakini hukum syar'i. Paham ya hukum kauni? Hukum kauni itu yang berlaku di alam semesta, ya. Yang mengatur hanya siapa? Allah. Tidak ada Nyi Roro Kidul ikut ngatur, ya. Nyi Roro Kidul enggak ada. Malaikat enggak ikut ngatur, enggak ada. Semua hanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pengatur hujan, pengatur awan, pengatur tumbuhan, mereka hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga sebagaimana kita meyakini hukum kauni hanya milik Allah, hukum syar'i pun harus hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Sungguhnya tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, meyakini bahwasanya hukum hanyalah yang berhak membuat hanyalah Allah, itu berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah, ya. Meyakini hanya Allah yang berhak membuat hukum di antara manusia, itu termasuk tauhid rububiyah. Kita meyakini harus berhukum hanya dengan hukum Allah, termasuk dari pengamalan tauhid uluhiyah. Apa bedanya rububiyah dengan uluhiyah? Rububiyah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah kita esakan. Rububiyah itu kita mengesahkan perbuatan Allah. Hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang menguasai alam semesta, hanya Allah yang menghukum alam semesta, hanya Allah yang membuat hukum. Itu namanya tauhid apa? Rububiyah. Adapun uluhiyah berkaitan dengan perbuatan kita. Hanya Allah yang kita sembahi, hanya kepada Allah kita menyembelih, hanya kepada Allah kita berhukum. Paham? Paham tidak? Maka kita dituntut untuk berhukum dengan hukum Allah, itu bagian daripada tauhid apa? Uluhiyah. Karena kita tidak boleh berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini masih nyambung?
Tayyib, ini dulu, habis itu hapus ya. Tayyib, kita sebentar lagi ya. Dari sini, ya, maka tidak boleh membuat hukum selain hukum Allah dan tidak boleh berhukum kepada selain hukum Allah. Pada pertemuan lalu kita bahas di sini tentang bagaimana hukum yang berhukum dengan hukum selain Allah. Hakim dia berhukum dengan hukum selain Allah, kita bahas pada pertemuan lalu. Nah, poin kita pada malam hari tentang ini. Bagaimana orang yang berhukum kepada selain hukum Allah. Dia bukan buat hukum, tapi dia ingin berhukum kepada selain hukum Allah. Seperti tadi saya katakan, orang ingin bagi waris, saya enggak mau pakai hukum Islam. Kalau pakai hukum Islam, nanti saya dapat setengah, sedikit. Enggak, saya mau bagi rata. Akhirnya dia menolak hukum Allah, dia pergi ke hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya. Atau dia benci dengan banyak syariat, misalnya dia tidak sukai. Saya enggak mau pakai hukum Allah. Ya. Poligami haram, saya enggak mau. Ya. Hukum Allah saya enggak mau. Ya. Kenapa? Zalim lah apalah, seperti itu. Berarti dia berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang salah dalam hal ini, dari tauhid uluhiyahnya tercoreng. Baik. Kalau sudah tolong dihapus ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu?" Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang mereka menyangka mereka beriman, amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Mereka menyangka mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada mereka dan apa yang diturunkan kepada sebelum engkau wahai Muhammad. Yuriduna ayatahakamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada taghut. Wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka diperintahkan untuk kufur kepada tagut. Ya, wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dhalalan ba'ida, dan syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang nyata. Di sini sekarang kita bahas tentang tagut ya. Ada yang namanya tagut di sini? Tagut ya. Jadi Allah mengatakan yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Mereka ingin berhukum kepada tagut. Wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal seharusnya sebaliknya mereka harus kufur kepada tagut, dan di antara syarat tauhid adalah kufur kepada tagut. Wa may yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, dalam surat Al-Baqarah. Barang siapa yang kufur kepada tagut ya, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Dalam ayat ini juga Allah mengatakan wa qad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada tagut, mereka malah ingin berhukum kepada tagut. Siapakah tagut ini? Ya. Tagut, kata Imam Malik rahimahullah taala, ma ubida min dunillah. Kata Imam Malik, yaitu semua yang disembah selain Allah. Adapun Ibnu Qayyim lebih terperinci, beliau berkata, ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min matbu'in in ma'budin min ma'budin au matbu'in au muta'in. Artinya
Togut itu diambil dari tughyan. Tughyan artinya melampaui batas. Dalam surat Al-Haqqah kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna lamma togol ma'u, togo al-ma'u, hamalnakum fil jariyah." Tatkala air sudah melampaui batas, sudah banyak banjir sampai menuju ke puncak gunung, hamalnakum fil jariyah, maka kami angkat kalian dan nenek moyang kalian Nabi Nuh dan pengikutnya ke atas jariyah, ke atas kapal. Jadi togo dari tughyan artinya melampaui apa? Batas. Maka Ibnu Qayyim mengatakan togut adalah yaitu sesuatu yang seorang hamba melampaui batas padanya. Nya ini apa? Nya berupa ma'budin yang disembah atau diikuti atau ditaati. Jadi yang di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala al-taghut semua yang seorang hamba melampaui batasannya, baik yang disembah satu, yang diikuti dua, dan ditaati tiga. Yang disembah contohnya bisa disembah ada dua. Ada yang berupa sesuatu yang hidup, ada yang sesuatu yang mati, benda mati. Benda mati. Benda mati contohnya apa? Contohnya batu, pohon, kuburan, dan lain-lain. Sesuatu yang hidup, contohnya nabi, wali, orang soleh, malaikat, dukun, ya, dan lain-lain. Satu yang hidup disembah bisa jadi dua, ya, bisa juga jadi. Bisa kita bagi dua aja. Satu yang hidup bisa jadi apa? Orang soleh, orang bahlul, ya. Masalah. Karena ada orang ingin disembah, ya. Sembah, ya, seperti Sai Baba, ya. Katanya Tuhannya orang apa? India, ya. Sai Baba, ya. Contoh yang bahlul apa? Sapi, ya. Disembah. Orang-orang bahlul, ya. Orang soleh, maka diantaranya banyak, itu apa? Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Malaikat, kemudian apa? Wali, dan lain-lain. Kata para ulama, ya, kalau orang soleh, maka ini tidak dikatakan togut. Tidak dikatakan apa? Togut. Ini tidak dikatakan togut. Tetapi para penyembahnya menjadikannya togut. Karena disembah selain Allah. Ya, karena nggak mungkin kita bilang para nabi itu apa? Togut. Orang soleh nggak mungkin kita bilang apa? Togut, ya, seperti itu. Adapun batu, pohon yang disembah, mungkin ikan yang disembah, mungkin apa yang lainnya, maka itu adalah togut. Contoh yang diikuti misalnya undang-undang yang bertentangan dengan syariat. Dahulu di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ada Genghis Khan sempat menguasai kaum muslimin, kemudian dia membuat undang-undang baru yang dia sebut dengan Al-Yasik, ya. Yang di mana Genghis Khan ini dia mengambil berbagai macam sumber Yahudi, Nasrani, Islam, kemudian dia ramu, dia buat suatu hukum yang menurut dia pas buat orang di zaman tersebut. Maka para ulama mengatakan hukum yang dibuat oleh Genghis Khan disebut dengan apa?
tagut. Karena dia menjadikan itu hukum negara, tidak boleh ada yang menyelisihinya, dan itu adalah hukum gado-gado dari berbagai macam apa? Agama, dan itu menyelisih apa? Syariat. Maka ini contohnya yang diikuti. Contohnya yang ditaati, kita sudah sebutin kemarin, misalnya pemerintah ya atau ulama yang mereka apa? Menghalalkan yang haram atau apa? Mengharamkan yang halal. Ini disebut dengan apa? Tagut. Sampai sini paham? Paham ya? Taib. Sekarang kita bahas tentang hukum dua orang tadi, dua model orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Hukum orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Bagaimana hukumnya? Perhatikan sini penting ya. Karena ini kalau antum salah paham, antum jadi takfiri, hati-hati. Orang takfiri semua tergelincir masalah ini. Sehingga mereka mengkafirkan dengan tanpa pandang bulu, dengan takfiri model MLM ya. Pokoknya semua mereka kafirkan. Contoh, mereka mengatakan MPR semuanya kafir. DPR semuanya apa? Kafir. Yang jualan di situ juga kafir. Yang jualan es di situ juga ya apa? Kafir. Kenapa? Karena mendukung terjadinya apa? Pembuatan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Paham? Dengan begitu, yang mendiamkan juga apa? Kafir. Jadi, dan ini terjadi. Mereka mengkafirkan dengan takfir metode apa? MLM. Ya. Ini, hati-hati. Baik. Pembahasan pertama yang ingin kita bahas, cakupan hukum Allah. Cakupan hukum Allah yang Allah maksud, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah, mencakup seluruh ya, mencakup seluruh hukum Allah. Mencakup seluruh hukum. Baik undang-undang, baik tauhid ya. Seperti orang pergi ke kuburan, berdoa kepada kuburan, itu bukan hukum Allah ya. Itu hukum selain hukum apa? Allah. Baik tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, semuanya harus pakai hukum Allah. Karena banyak orang dalam tauhid asma wa sifat, contohnya pakai tauhid uluhiyah, mereka pakai logika. Kemudian mereka boleh pergi ke kuburan minta kepada penghuni kubur. Ini hukum Allah, ini namanya tawasul. Kita bilang itu bukan hukum Allah, itu syirik malah. Paham? Contohnya seperti tauhid asma wa sifat, mereka pakai logika mereka bahwasanya akal didahulukan daripada dalil. Kalau dalil bermasalah dengan akal, maka dalil harus ditolak atau ditakwil. Mereka bikin namanya Al-Qanunul Kulli, kata Razi, Al-Qanun Al-Kulli, yaitu undang-undang universal. Bahwasanya kapan akal bertentangan dengan dalil, maka dalil harus ditolak atau dalil harus ditakwil. Ini bukan hukum Allah. Qanun Al-Kulli itu namanya hukum tagut. Paham? Tapi dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Paham? Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi muskilah ini banyak orang-orang takfiri, mereka salah paham tentang perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya bacakan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi beliau mengatakan hukum Allah berkaitan dengan segala hal. Bahkan Anda berhukum di antara anak-anak yang mungkin ada permasalahan, Anda juga harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Waktu beliau bahas dalam dalam Majmu' Fatawa jilid 18 halaman 170. Jilid 18 halaman 170. Beliau menjelaskan tentang al-qudat salasah. Sabda Nabi SAW, hakim itu ada 3. Qadiyani fin nar wa qadin fil jannah. 2 hakim di neraka dan 1 hakim di surga. Rajulun alimal haq wa qadha bihi fahuwa fil jannah. Yang di surga itu seorang yang tahu tentang ilmu dan dia berhukum dengan ilmu, maka dia di surga. Rajulun qadha lin nasi ala jahlin fahuwa fin nar. Seorang yang berhukum di antara manusia karena kejahilan, bodoh tapi nekat jadi hakim,
maka dia di neraka Jahannam. Wa rajulun alimal haq wa qada bi khilafihi. Yang ketiga, orang yang tahu kebenaran tapi dia berhukum dengan bukan kebenaran. Dia berhukum dengan lawan dari kebenaran tersebut, fa huwa finnar, maka dia juga di neraka. Jadi kata Nabi, al-qudat thalatha, hakim ada 3. Qadhin fil jannah, satu hakim di surga, qadhiyani finnar, yang 2 di neraka. Yang satu tadi apa? Yang berhukum dengan ilmu di antara manusia. Yang di neraka ada 2, yang satu bahlul jadi hakim. Akhirnya berhukum dengan kejahilan di neraka, ngawur. Ya. Yang ketiga, dia tahu kebenaran tapi dia menyembunyikan, bahkan dia berhukum dengan lawan dari kebenaran tersebut, maka dia juga di neraka Jahannam. Kemudian beliau berkata, ya. Wa kullu man hakama baina itsnain fa huwa qadhin. Maka setiap orang yang berhukum di antara 2 orang, ada 2 masalah datang kepada dia, maka dia adalah qadhi, dia adalah hakim. Sawa'un kana sahiba harbin aw mutawalli diwanin aw muntasiban lil ihtisab bil amril ma'ruf wa nahyi anil munkar. Kata beliau, apakah orang tersebut adalah seorang sahibah harbin, yaitu mungkin dia yang masuk dalam masalah peperangan, dia menghadapi permasalahan, dia harus hukum dengan adil, atau orang yang mengurus diwan itu daftar nama-nama tertentu yang mungkin harus dibagi-bagi pemberian dari negara misalnya, ada daftar tertentu, atau daftar nama-nama orang yang harus ikut dalam berperang. Intinya dia mengurus diwan, maka dia harus berhukum dengan hukum yang benar, maka dia seorang hakim. Au muntasiban lil ihtisab bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, atau orang yang dia memang ingin beramar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar harus punya ilmu. Dia tidak sembarang beramar ma'ruf dan dia tidak sembarang bernahi munkar, ya. Kalau untuk orang ini dia bernahi munkar, kalau untuk kelompok sana dikasih duit enggak jadi bernahi munkar. Paham ya? Dan itu terjadi, sebagian orang seperti itu, ya. Ya, seperti itu, ya. Misalnya dia tegur, kamu jangan gitu-gitu ya, enggak boleh, haram-haram. Oh, kalau tidak saya hancurin. Tahu-tahu yang satunya, kamu haram-haram, kasih duit. Iya, tutup ya, tutup. Masuk. Misal, ini namanya dia tidak adil, berarti dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Hatta alladhi yahkumu baina sibyan, bahkan orang yang berhukum di antara anak-anak. Fil khutut mungkin di garis, saya enggak tahu maksudnya tentang garis-garis, mungkin ada permainan tertentu atau pembagian tertentu. Intinya hukum di antara anak-anak. Fa inna sahabah kanu ya'uddunahu minal hukam. Maka menurut sahabat, orang yang berhukum di antara anak-anak ini dianggap sebagai hakim. Termasuk apa? Hakim. Berarti dia sedang berhukum. Kalau begitu dia harus berhukum dengan keadilan, dia harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disangka hukum Allah hanya terbatas pada potong tangan, ya, pada rajam misalnya, hukum hudud. Hukum Allah mencakup seluruhnya. Hukum Allah mencakup apa? Seluruhnya. Bahkan hukum di antara antum punya anak-anak, antum harus adil. Kalau antum tidak adil di antaranya, antara mereka antum tidak adil di antara anak-anak. Antum punya istri 4, ya. Kalau punya, ya. Terus antum tidak adil dalam berhukum di antara mereka, ya, antum berarti berhukum tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita pahami, bahwasanya cakupan hukum Allah ini semua mencakup semua yang berkaitan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya terbatas pada hukum hudud, tidak hanya terbatas pada undang-undang kenegaraan atau undang-undang di antara masyarakat, tapi mencakup seluruhnya, semuanya harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang harus kita pahami juga, siapapun orangnya, kalau diminta untuk menjadi hakim, menghakimi siapapun, muslim atau kafir, dia tetap harus berhukum dengan hukum Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Ya, kalau orang-orang Yahudi datang kepada engkau wahai Muhammad, kemudian mereka minta, orang Yahudi datang kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta dihukumi, kata Allah, fahkum bainahum aw a'rid anhum. Maka kau punya 2 pilihan wahai Muhammad. Hukumlah mereka atau berpaling dari mereka.
Wa in tu'rid anhum fala yadhurruka syai'a. Kalau engkau berpaling dari mereka, mereka tidak akan bisa memberi mudarat kepada engkau Muhammad. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Kalau kau berhukum di antara mereka, maka hukumlah dengan apa? Keadilan. Maka Nabi Muhammad SAW ketika datang ke kota Madinah, beliau membiarkan orang Yahudi berjalan dengan aturan mereka, enggak ada masalah. Tapi kalau orang Yahudi datang kepada dia, tidak mungkin Nabi SAW berhukum dengan hukum apa? Selain Allah. Dia harus berhukum dengan hukum apa? Allah, siapapun di depannya. Nabi enggak bilang kamu mau hukum negeri, apa hukum Islam atau hukum Yahudi, enggak. Cuma dua pilihan Allah berikan kepada Nabi SAW. Berhukum dengan kebenaran atau apa berpaling. Paham? Tidak boleh kita berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang ketiga, dan ini poin yang kritis di sini ya. Hukum asal dari berhukum kepada selain hukum Allah adalah kufur asghar. Kufur asghar itu kufur kecil. Kecuali ada qarinah atau indikasi yang menunjukkan menunjukkan itu adalah kufur tersebut berubah dari kufur asghar menjadi kufur akbar. Menjadi kufur akbar. Bahwasanya hukum asal dari hukum berhukum kepada selain hukum Allah itu adalah kufur kecil, bukan kufur akbar, ya. Tetapi kalau ada indikasi qarinah yang menunjukkan dia berkaitan dengan keyakinan, maka bisa berubah dari hukum kufur kecil menjadi kufur apa? Akbar. Paham? Karena kita bicara tentang hukum kepada selain Allah, ini berkaitan amalian, tentang amal. Tapi kalau sudah, tolong dihapus, saya mau jelaskan. Kita tadi bahas ya hukum asal ya. Hukum asal adalah kufur apa? Asghar. Kecil. Bagaimana logikanya? Logikanya begini ya. Yang dituntut berhukum dengan hukum Allah. Antum harus paham, ini masalah kritis di sini. Ini poin utama yang menjadikan orang terjerumus banyak dalam praktek takfiri, akhirnya ngebom sana, bunuh sini dan yang lainnya. Asalnya masalah ini. Nanti dikembangkan oleh syaitan, akhirnya menjadi apa yang terjadi ya. Berhukum dengan hukum Allah, hukumnya apa? Wajib. Ini amal yang wajib. Amal perbuatan yang wajib. Kemudian ya meninggalkan hal tersebut yaitu meninggalkan berhukum dengan hukum Allah, paham ya? Adalah kufur asghar. Apa dalilnya?
dalilnya pertama perkataan Abdullah bin Syaqiq atau seorang tabi'in, ya, dia mengatakan ma kana as-sahabah yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairus salat. Seorang tabi'in berkata, tidaklah para sahabat memandang suatu amalan pun jika ditinggalkan menjadi kufur kecuali salat. Jadi maksudnya para sahabat memandang tidak ada amalan yang ditinggalkan menjadikan seorang itu kafir kecuali apa? Salat. Selain itu enggak ada yang menjadikan orang kafir. Contoh, meninggalkan puasa tidak kafir. Paham? Meninggalkan haji, dia punya duit, dia enggak mau haji, kafir atau tidak? Tidak. Meninggalkan berbakti kepada orang tua, kafir atau tidak? Tidak. Ya. Meninggalkan zakat, pendapat yang benar juga tidak kafir, ya. Semua perbuatan amal soleh jika ditinggalkan dengan sengaja karena malas, ya, tidak ada yang menjadikan seorang kafir kecuali salat. Ini menurut pendapat para sahabat dan ini yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sementara berhukum dengan hukum Allah, ini amalan atau keyakinan? Amalan, hukum asalnya apa? Amalan, berhukum, ngomong, hukum asalnya apa dia? Amalan. Paham? Jadi, dia termasuk dari amalan dan kita tahu bahwasanya tidak ada amalan yang dianggap kalau ditinggalkan menjadikan seorang itu kafir kecuali apa? Salat. Berarti kalau meninggalkan berhukum dengan hukum Allah itu tidak mengkafirkan. Tapi jadinya kufur apa? Asghar. Paham atau tidak? Dalil pertama. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir, ya. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kafir di sini faulaika humul kafirun, ijma kafir di sini, ijma ahli tafsir dan para ulama para ahli fikih, para ulama lah. Yang dimaksud adalah kufur asghar. Antum bisa buka buku tafsir apapun. Semua buku tafsir, mau tafsir Ibnu Jarir, mau tafsir Ibnu Katsir, mau tafsir Al-Qurtubi, tafsir apapun. Tatkala mereka membahas ayat ini mereka mengatakan kufrun duna kufrin, yaitu kufur apa? Asghar. Barang siapa yang berhukum dengan selain Allah maka mereka adalah orang-orang kafir. Maksudnya kufur apa? Asghar. Paham? Bukan kufur yang keluar dari agama, bukan kufur yang halal darahnya, tetapi kufur asghar. Didukung dengan tafsir dari Ibnu Abbas. Waktu dia membacakan ayat ini dia mengatakan laisal kufur kama tadhhabuna ilai, innama huwa kufrun duna kufrin. Kekufuran di sini bukan yang seperti kalian sangkakan, yaitu kafir akbar, tetapi yang dimaksud dengan kufur sini kufur apa? Asghar. Ini riwayat dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas, diperselisih oleh para ulama. Riwayatnya sahih atau tidak? Kan ada rawi yang bermasalah. Tetapi meskipun dia bermasalah, dia tidak syadidul dha'af, kelemahannya tidak begitu parah. Sehingga banyak ulama yang menghasankan sanad tersebut dari Ibnu Abbas. Kemudian ternyata murid-murid Ibnu Abbas, di antaranya Tawus juga berpendapat dengan pendapat yang sama. Bahwasanya yang dimaksud kufur adalah kufur apa?
asghar, bukan kufur akbar. Kemudian para ahli tafsir seluruhnya mengatakan bahwasanya kufur ini adalah kufur asghar. Maka ijma. Paham? Kenapa mereka hendak membantah orang-orang Khawarij yang pertama kali menjadikan orang berhukum dengan hukum selain Allah kafir adalah orang Khawarij. Kenapa orang Khawarij mengkafirkan Muawiyah dan kubunya Ali bin Abi Thalib? Karena Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib waktu sedang bertengkar, sedang bermasalah, mereka mengirim hakamain, dua perwakilan. Ali bin Abi Thalib mengirim Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Muawiyah mengirim Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Maka mereka berdua berunding. Orang-orang Khawarij mengatakan, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kami tidak ridha dengan hukum dua orang tersebut. Padahal dua orang ini sedang berdiskusi juga dengan hukum Allah. Tetapi ingin cari perundingan yang cocok di antara dua kubu. Semua yang mengikuti perkataan dua orang ini maka kafir juga. Jadi yang pertama kali menerapkan bahwasanya yang berhukum dengan hukum selain Allah kafir itu siapa? Orang-orang Khawarij. Itu asal mereka dikatakan Khawarij. Dengan slogan mereka la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida bihi batil. Itu perkataan yang hak tapi diinginkan di baliknya adalah kebatilan. Perkataannya benar, ayatnya ada. Inil hukmu ilallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan itu yang dislogankan, digaung-gaungkan oleh orang Khawarij. Mereka mengatakan tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Tapi maksud mereka apa? Kafir. Ini Amr bin As kafir, Abu Musa al-Asy'ari kafir, dan seluruh yang ridha dengan keputusan dua orang ini semuanya apa? Kafir. Maka mereka mengkafirkan kubu Muawiyah, mereka mengkafirkan kubu Ali bin Abi Thalib. Maka jadilah mereka Khawarij. Jadi yang pertama kali menjadikan dasar berhukum dengan hukum selain Allah adalah kafir secara mutlak adalah orang-orang apa? Khawarij. Dan mereka menjadikan ayat-ayat yang turun tentang orang kafir ditempelkan kepada orang Islam. Itu ciri-ciri orang Khawarij. Nah, para ulama membantah pemikiran mereka bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ini, "Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah, maka mereka kafir. Maksudnya kufur apa? Asghar. Di antaranya Ibnu Abbas. Paham? Ini hukum asal, namun ini bisa berubah menjadi hukum jadi kafir akbar dalam kondisi-kondisi tertentu. Ini yang mau kita bahas. Masih ada waktu ya? Taib. Kita bilang tadi apa? 3. Yang pertama, menjadikan hukum asal berhukum kepada selain Allah adalah kufur akbar. Siapa yang pertama kali bikin? Khawarij. Mereka dibalik, hukum asalnya hukum kafir apa? Akbar. Kita ahlu sunnah tidak, hukum asalnya adalah kafir kecil, namun bisa menjadi kafir akbar dengan kondisi-kondisi tertentu. Taib, masalah berikutnya. Kapan jadi kafir akbar? Ada dua orang ya, tadi dua kondisi ya, yang membuat hukum atau undang-undang yang berhukum kepada hukum selain hukum Allah. Baik. Ini sudah kita bahas waktu itu ya. Kita bilang kondisi orang yang membuat undang-undang ya. Ada beberapa kondisi. Kita sebut ada berapa gitu? Ya. Yang pertama ya, meyakini dirinya salah. Yang meyakini dirinya tidak salah. Meyakini yang dia lakukan benar. Ya. Yang begini dia salah, maka
Ya, kalau saya boleh bagi, biasanya ulama cuma satu model, tapi saya ingin bagi menjadi dua. Ya, yang pertama, ya, dia untuk kepentingan karena syahwatnya, dia tetap berhukum, bukan tetap membuat hukum selain Allah. Karena syahwatnya atau kepentingan dunia. Maka ini dia tetap merasakan dosa kafir asgor. Kafir apa? Asgor. Kafir asgor maksudnya dosa besar. Dosa besar dia, paham? Dosa besar. Yang kedua, bukan karena syahwat, tapi meminimalkan kemungkaran. Ini kalau kemungkaran itu berdasarkan kaidah irtikabu akhafud dhararain. Itu menempuh kemungkaran yang teringan. Saya contohkan misalnya dia jadi lawyer atau jadi hakim, ada orang mencuri. Tentu di negara kita tidak ada namanya orang mencuri tangan dipotong. Tapi dia harus jalani hukum yang paling tidak meminimalkan apa? Kemungkaran pencuri tersebut. Paham? Ya, kalau dia penjarakan pencuri tersebut, hukum Allah atau bukan dipenjarakan? Bukan. Hukum Allah tangan dia apa? Dipotong. Tetapi tidak ada jalan lain. Dia terpaksa memberi hukum kepada orang tersebut, dia berusaha seadil-adilnya meskipun tidak mencapai derajat hukum Allah Subhanahu wa taala, tapi itu minimal yang maksimal yang bisa dia lakukan. Paham? Paham tidak? Maka orang seperti ini kita harapkan dia dapat pahala. Kita harap dia dapat pahala. Beda yang ini, kalau ini enggak, memang dia enggak mau. Maksudnya enak, pakai hukum gini enak ya. Dia hukum sesuai enak dia, sesuai dengan syahwat dia, membela anaknya, membela putranya, membela tetangganya, membela bosnya, ya. Maka dia dosa apa? Dosa besar. Taib azan dulu kali ya. Sudah azan belum? Taib azan dulu, baru kita lanjutkan. Adapun bisa menjadi kafir jika dia meyakini apa yang dilakukan itu benar. Di antara bentuk-bentuknya misalnya ya meyakini memang boleh membuat hukum sendiri selain hukum Allah. Maka ini dia seakan-akan menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bikin hukum, saya juga bisa bikin hukum sendiri. Paham? Ini kafir ya. Contoh lagi, meyakini hukumnya sama dengan hukum Allah. Hukum Allah baik, hukum saya juga baik. Seimbang. Ini juga apa? Kafir. Meyakini hukumnya lebih afdal. Hukum yang dia buat lebih baik dari hukum Allah. Ini lebih kafir lagi. Di antaranya para ulama menyebut tentang namanya istibdal, al-istibdal. Istibdal ini maksudnya gimana? Maksudnya penggantian, perombakan. Perombakan ada total ada tidak. Total misalnya ini di negara Islam nih, misalnya ada orang, kita bicara misalnya orang Saudi, raja barunya datang, kemudian hukum Islam diganti dengan hukum Perancis misalnya. Kata para ulama,
Ini asalnya hukum perbuatan, bukan keyakinan. Tapi tidak mungkin dia melakukan demikian kecuali karena dia merendahkan syariat Allah. Karena dia benar-benar ganti, ini hukum Islam, dia buang, dia ganti dengan hukum Belanda misalnya. Semua secara total. Paham? Itu namanya istibdal dan itu kafir. Karena tidak mungkin dia melakukan demikian kecuali dia meyakini bolehnya penggantian tersebut. Tapi kalau dia hanya ganti 1, 2 ya, itu belum bisa. Ada hukum Islam berlaku misalnya riba haram, terus dia rubahlah karena ada kepentingan politik atau sudahlah bolehlah riba halal. 1, 2 hukum belum menunjukkan dia kafir, paham? Tapi kalau dia mengganti secara total, itu menunjukkan dia tidak suka dengan hukum apa? Islam. Bisa dibedakan ya? Itu namanya istibdal. Maka beda dengan orang yang hanya melanjutkan misalnya hukum yang sudah berjalan, itu beda lagi. Ya. Dia masuk jadi hakim, dia masuk jadi, tapi ya hukum sudah berlaku. Ya. Tidak bisa dikatakan dia mengganti, paham? Dia hanya melanjutkan yang sudah ada, itu hukumnya berbeda lagi. Hukum asalnya kufur asghar. Ya, kita katakan inilah kondisi-kondisi yang bisa menjadikan orang kufur apa? Akbar. Subhanallah, tidak ada yang bisa membuat hukum yang sempurna kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, manusia tidak pernah puas. Ada hukum Perancis dipakai, kadang hukum Belanda dipakai, kadang hukum Amerika dipakai, kadang hukum yang lain dipakai. Kemudian satu datang merubah, yang satu bikin hukum ditertawakan sama yang lain, satu dihina, kemudian satu begitu berubah terus tidak pernah. Makanya kata sebagian ulama, hukum-hukum yang dibuat oleh manusia namanya zabalatu al-afkar wal adhan, hanyalah sampah pemikiran. Sampah pemikiran yang dipakai merusak, dibuang, ganti lagi yang baru. Kalau semua tidak dibangun di atas hukum Allah, pasti begitu kondisinya, ya. Karena tidak ada yang mengetahui kemaslahatan manusia kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak tahu tentang maslahat dirinya sendiri, apalagi maslahat orang lain ya. Dia mungkin tahu secara sedikit-sedikit, tidak sempurna. Yang tahu maslahat manusia sempurna adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang mengganti hukum Allah. Ini contoh-contoh ya, di mana kufur asghar bisa berubah menjadi kufur apa? Akbar. Itu pun seandainya terjadi, ya, maka tidak bisa kita kafirkan langsung secara ta'yin. Kita harus tegakkan hujah dahulu, paham? Kita harus tegakkan hujah dahulu. Contoh sederhana seperti Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun, dia berhukum dengan hukum selain Allah. Dia mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran itu adalah apa? Makhluk, ini kekufuran. Bahkan dia menyuruh orang untuk mengucapkan demikian. Kalau tidak mengucapkan Al-Quran makhluk, disiksa. Di antara Imam Ahmad disiksa. Tapi apa Imam Ahmad mengkafirkan dia? Jawabannya tidak. Karena Imam Ahmad tahu dia banyak syubhat. Paham? Saya menjelaskan secara hukum begini, bahwasanya bisa berubah menjadi kafir akbar. Itu pun kalau ada seorang terjerumus dalam hal ini, maka tidak bisa kita kafirkan secara otomatis. Harus tegakkan hujah dan menghilangkan apa? Syubhat. Karena ini perkara-perkara yang samar bagi mereka. Apalagi kita banyak pemimpin yang tidak mengerti tentang masalah agama sama sekali. Maka mereka masih dalam kejahilan, mereka tidak mengerti, maka harus ditegakkan hujah, dijelaskan, siapa tahu mereka sadar. Itu pun kalau mereka terjerumus dalam hal ini. Paham? Taib. Yang berkaitan dengan yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka ada dua kondisi. Yang pertama, ya, setuju dan merasa boleh, maka ini kafir. Ini kafir. Tidak mau hukum Islam, dia maunya hukum yang cocok dengan dia. Ya, aja banyak. Hukum ini seperti contoh hukum warisan. Ya. Contohnya hukum poligami. Contohnya hukum harta gono gini, ya. Tidak mau kalau pakai hukum Islam saya enggak dapat. Harus harta gono gini supaya saya bisa ambil 50% dari harta suami saya setelah kami menikah, pertambahan harta setelah kami menikah, maka itu dibagi dua. Tidak mau pakai hukum Islam, tidak ridho dengan hukum Islam. Dia maunya hukum itu. Berarti ini secara hukum dia kafir. Tetapi saya katakan tadi tidak bisa kita langsung otomatis menghukum dia apa? Kafir. Kita harus menegakkan hujah, jelaskan kepada dia. Sama seperti seorang pergi ke kuburan minta-minta kepada penghuni kubur, tidak bisa juga kita langsung kita otomatis dia kafir. Perbuatan dia kekufuran, paham? Tetapi membuat dia kafir atau tidak ini urusan lain. Ini harus tegakkan hujah sebagaimana menjelaskan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Saya tidak mengerti dan yang lainnya. Sama. Yang kedua, dia tidak setuju. Namun darurat. Maka ini tidak mengapa.
Dengan syarat tidak boleh mengambil yang bukan haknya. Contohnya misalnya dia tinggal di negara kafir. Ada orang berbuat zalim sama dia. Dia harus lapor kepada kepolisian di situ. Harus diangkat ke pengadilan di negara kafir. Kalau tidak, maka dia akan dizalimi dan hartanya mungkin diambil. Dia tahu ini hukum kufur. Dia tahu dia hidup di Perancis misalnya. Tapi bukan kalau dia tidak lapor ke negara, dia akan dizalimi terus. Maka dia lapor kepada Togut. Paham? Dia lapor kepada siapa? Togut. Togut ini mungkin lagi baik. Intinya lapor kepada Togut. Togut mengeluarkan hukum yang membantu dia mengurangi kezaliman. Tetapi kalau ternyata keputusan yang diberikan oleh pemerintah kafir tersebut, orang-orang kafir tersebut ternyata melebihi hak yang harus dia dapatkan, maka dia tidak boleh ambil kecuali hak yang sesuai dengan syariat Islam. Paham? Tidak boleh diambil kecuali hak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya seorang wanita suaminya meninggal, kemudian hartanya diambil seluruhnya oleh ahli waris yang lain, maka dilapor kepada pemerintah bahwasanya saya punya hak. Akhirnya pemerintah kasih hukum, kamu dapat harta gone gini 50%. Enggak boleh diambil 50%. Karena dia tahu seorang istri hanya mendapat 1/8. Paham? Kapan dia ambil lebih dari 50% dia berdosa. Paham tidak? Paham? Ya. Yang ketiga, dia setuju namun dia tahu dia salah. Maka ini dosa besar. Sama tadi perempuan, contohnya sama, cuma bedanya dia tidak meyakini itu boleh, dia tahu dia salah. Maka ini tidak sampai kafir besar. Seperti tadi dia ingin dapat harta gonogin, dia tahu itu bukan dari Islam, tapi saya harus dapat harta tersebut. Maka kita katakan dia berdosa, tetapi tidak sampai kufur. Faham? Antum paham enggak tidak? Jangan sampai salah paham ya. Tapi kalau ada yang bertanya saya persilakan. Bukan. Ustaz, saya ingin bertanya, istri saya kalau dinasihati selalu melawan. Ini tidak berhukum dengan hukum Allah ya. Setahu dia. Istri dalam hukum Allah harus nurut sama suami. Jangan jadi togut bilang. Dan membantah terus Ustaz. Saya setiap melihat istri saya bersikap begitu. Saya setiap melihat istri saya bersikap begitu terus, saya rasanya ingin pisah Ustaz. Apakah termasuk godaan syaitan Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz. Sabar ya akhi. Rumah tangga memang demikian ya. Istri harus diberitahukan baik-baik. Mungkin antum kurang doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ajak ngobrol baik-baik ya. Bicara dengan dia dengan hati ke hati, dengan kelembutan ya. Banyak saya tahu orang-orang istrinya begitu bisa berubah. Ya. Sabar dulu, mungkin antum baru pengantin baru ya. Kalau saya sudah nikah 5 tahun, ya baru penderitaan 5 tahun, belum. Sabar ya. Sekarang kita hidup di zaman milenial ya. Banyak orang-orang seperti itu ya. Jadi sabar, dakwahi pelan-pelan, kita berdoa yang paling kuat berdoa kepada Allah untuk merubah hatinya. Mungkin kita kurang tulus berbuat baik sama dia. Mungkin kita kurang ajar dia agama ya. Bukan hanya sekedar kita ajak ke pengajian terus kita anggap tugas kita sudah selesai, enggak. Ajak pengajian, kita pulang, kita nasihati, ajak ngobrol. Kalau dia salah tegur baik-baik, jangan tegur di depan umum, ngobrol berdua. Sampaikan ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Pisah itu terakhir. Kalau tidak ada cara yang lain kecuali pisah, baru berpisah. Karena setan ingin kita berpisah.
Ustadz, apakah harta warisan yang telah dibagi dengan hukum selain Islam itu halal kalau tidak adil? Tapi sudah lama dan setelah tahu hukum sesuai Islam, si penerima waris gerundel di belakang karena merasa tidak adil. Iya, kalau kita tahu hukum Islam ternyata kita dulu salah, kita harus kembalikan kepada pemiliknya. Ya, tidak boleh kita bilang mohon maaf saya dulu tidak ngerti, bagianmu terlanjur saya makan, berarti utang bagi saya. Ya. Ya, karena tidak boleh itu kita harus bagi harta sesuai dengan hukum Islam. Ustaz, mohon penjelasan singkat tentang definisi kufur asghar. Kufur asghar itu kufur kecil, ya sama. Jadi dalam Islam ada besar ada kecil, syirik akbar, syirik kecil, nifak akbar, nifak kecil, kufur akbar, kufur apa? Kecil. Kufur kecil maksudnya tidak mengeluarkan orang dari Islam, tapi dia dinamakan kecil untuk membedakan dengan yang besar. Tetapi dia sendiri dosa besar. Contoh, syirik kecil, itu dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Cuma dinamakan dia syirik kecil untuk menunjukkan pelakunya tidak keluar dari Islam. Contoh kemunafikan, ya, kemunafikan nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Nifak kecil seperti berdusta, kalau ngomong selalu berdusta, dosa besar. Kalau berjanji selalu menyelisihi, idza khasama fajara, kalau dia bermasalah dia berbuat fajir, curang dalam permasalahan. Ini semua dosa besar tapi tidak mengeluarkannya dari Islam, maka disebut dengan nifak asghar. Kalau nifak akbar tidak suka dengan Islam. Mulutnya Islam tapi hatinya benci dengan syariat Islam, tidak beriman kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu nifak akbar. Sama kufur kecil, kufur besar juga demikian. Kufur kecil yaitu melakukan dosa besar disifati oleh Nabi oleh Islam dengan kekufuran tapi tidak sampai mencapai pada derajat apa? Keluar dari Islam. Tetapi itu menunjukkan tatkala disifati dengan kufur menunjukkan itu adalah dosa besar. Bila dua perempuan pembagian waris, satu laki dua perempuan, ahli waris 3 orang, satu laki 2 perempuan. Bila 2 perempuan tidak mau sesuai syariat Islam, akhirnya pembagian waris dibagi sama rata, apakah yang laki-laki tadi berdosa? Saya rasa kalau dia dizalimi dia tidak berdosa. Ya. Dia kalau enggak, misalnya kakak perempuannya 2 mengatakan enggak usah bagi, enggak usah jual rumah. Kecuali kamu bagi sama rata, bagi 3. Tidak mau kamu 2 bagian, kita satu-satu, enggak mau. Nah, terpaksa dia jual, ya sudah. Dia tidak berdosa. Selama dia tidak menganggap itu benar, justru dia dizalimi sebenarnya. Ya sudahlah, enggak udah. Tapi kalau dia ridha, ya sudahlah, daripada kakak saya berdosa, saya halalkan ya. Maka mudah-mudahan tidak mengapa. Tetapi harus dikasih pencerahan bahwasanya menolak syariat Islam itu tidak boleh, bahaya, rentan. Bagaimana dengan hukum-hukum yang berlaku di sebagian negara-negara kaum muslimin? Secara umum hukum-hukum di mana-mana ya, ada sebagian yang cocok dengan syariat Islam, ada sebagian yang tidak cocok dengan syariat apa? Islam. Ya. Yang tidak cocok dengan syariat Islam itulah hukum selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang cocok dengan syariat Islam, maka itu hukum Allah sebenarnya, hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan itu banyak ya. Seperti kita di sini masalah salat, masalah haji. Ya, zakat kita dibebaskan untuk melaksanakan hal itu semua ya. Demikian juga ada hal-hal yang disebut oleh para ulama dengan maslahah mursalah, dan ini dibahas lebar oleh Al-Alusi dalam tafsirnya ya. Banyak hukum-hukum yang tidak ada nas secara khusus ya, tapi disyaratkan untuk mencapai keadilan. Seperti saya sampaikan kemarin, seperti hukum tentang berkaitan dengan lampu merah ya. Terkadang ada ta'zir, ada undang-undang yang melanggar bayar sekian. Ya. Di Saudi juga dilakukan sejak dahulu seperti itu. Ini tidak ada dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Tapi secara kaidah umum ada, harus berbuat adil, jangan berbuat zalim kepada rakyat misalnya. Ya. Seperti misalnya IMB, misalnya kalau nggak dibuat gitu akan orang sembarang membangun tanpa aturan misalnya. Ya. Seperti menikah harus ada surat nikah. Ini contoh hukum-hukum yang dibuat oleh pemerintah, dia tidak bertentangan dengan syariat apa? Islam. Ya. Seperti ini masih ringan. Yang jadi masalah sudah ada hukum Islamnya kemudian tidak disetujui atau ditolak atau tidak dijalankan. Itu yang disebut dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi demikian saja kajian kita. Ya, insyaallah kita lanjutkan pekan depan, nggak bisa, pekan depan libur ya. Pekan depan libur karena saya ke Medan. Insyaallah 2 pekan lagi baru kita lanjutkan lagi ya. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.